Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Senin tanggal 24 April 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market XAU/USD seperti apa kondisi weekly analisa untuk minggu ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 1 jam. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan ya selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan di sini saya akan review dulu ya untuk pergerakan XAU/USD khususnya di hari Jumat kemarin. Oke, ketika kita perhatikan ya di mana di analisa pagi ya di hari Jumat kemarin sudah saya sampaikan pergerakan XAU/USD itu berada di area konsolidasi, di area range berkisaran antara 1998.80 sampai dengan 2012.36. Dan yang terjadi di sesi Eropa hari Jumat kemarin ya, kisaran pukul 1 siang jam 12 sampai jam 1 terjadi penurunan dan bergerak impulsif bearish close di bawah area $2.000 per troy ounce. Ini menunjukkan potensi keluar dari area konsolidasi dan melanjutkan penurunan yang menurut saya cukup signifikan ya. Kemudian di sore hari terjadi pergerakan konsolidasi. Kemudian Anda bisa lihat news ya, rilis ketika rilis di sesi Amerika. Di sini berlanjut impulsif bearish yang sangat kuat karena kalau Anda bisa lihat di sisi kiri, di situ ada flash manufacturing PMI pukul 20.45 dan flash service PMI. Angkanya sangat signifikan, dari previousnya 49,2% menjadikan forecastnya 49, tapi menghasilkan aktualnya adalah 50,4%. Di sini menunjukkan angka yang cukup signifikan. Hasilnya di atas daripada previous dan forecast, maka indeks dolar terjadi penguatan. Kemudian didukung lagi oleh flash service PMI, angkanya juga hal yang sama. Previousnya 52,6%, forecastnya 51,5%, menghasilkan aktual 53,7%. Maka dari posisi ini kondisi ekonomi Amerika di flash service PMI menunjukkan penguatan, menunjukkan positif, maka indeks dolar terjadi penguatan karena aktualnya itu di atas daripada forecast, bahkan di atas daripada previous. Dan tentunya ketika indeks dolar tersebut menguat, pergerakan XAU/USD terjadi penurunan dan kita memiliki target memang sudah sesuai ya. Ketika dia sudah break di bawah area konsolidasi, retest dan kemudian turun menuju area order block yang di time frame 1 jam ini, ternyata area ini direspon dan terjadi kenaikan. Dan kalau kita lihat kenaikannya, kita ukur ya, berkisaran ya cukup lumayan, ada $12,67 per troy ounce ya dari posisi zona buy, dan itu hasilnya ya. Dan sekarang saya akan hapus beberapa coret-coretan ini karena menurut saya untuk minggu ini ya, apakah dengan kondisi hari Jumat terjadi penurunan yang menurut saya cukup signifikan, ini akan berpengaruh terhadap kelanjutan bearish untuk koreksi di minggu ini. Oke, kita akan hapus dulu beberapa coret-coretan ini. Kita hapus dulu dan saya akan geser di posisi zona buy ini ya. Ini udah direspon dan tentunya ketika sudah direspon saya tidak akan gunakan lagi ya, direspon di posisi ini. Oke, sebentar saya akan rubah posisinya ya, seperti ini kurang lebihnya. Oke, sekarang kita akan membahas kelanjutannya ya. Untuk analisa di minggu ini saya mulai di time frame weekly ya, untuk melihat seperti apa pergerakan XAU/USD selama 1 minggu ini. Dan Anda bisa lihat kalau secara tren pergerakan XAU/USD menurut gambaran saya masih menunjukkan posisi tren naik. Oke ya. Cuman daripada pergerakan terakhir di sini ya, ini kan membentuk sebuah area konsolidasi besar ya pasca terbentuknya bullish engulfing. Tapi saya harus ingatkan teman-teman semua, hati-hati dengan minggu ini ya. Kenapa? Karena ketika membentuk bullish engulfing, Anda perhatikan di sini ada mother bar dan ini masih dalam area inside bar. Dan tentunya kalau minggu ini dari tanggal 24, 25, 26, 27, 28 ya, penutupan di tanggal 28 khususnya hari Jumat dan close-nya itu oke,
jauh di bawah area support ya di minggu ini atau di weekly-nya ya. Weekly minggu ini ada low-nya, low weekly, oke. Dan posisinya close di bawah low weekly yang menjadikan open ya, kurang lebih di sini open bulls, oke. Bullish engulfing, kalau ini terjadi maka menurut saya akan ada dorongan seller yang sangat kuat. Contoh candle berbentuk seperti ini, saya gambarkan dulu ya. Perhatikan, nah kurang lebihnya seperti ini, terjadi impulsif bearish contohnya, close jauh di bawah open bulls ya. Perhatikan close di bawah low weekly, maka menurut saya jika mana yang terjadi di minggu ini close seperti ini akan menunjukkan potensi penurunan yang akan cukup signifikan di minggu berikutnya. Karena kalau kita perhatikan posisi sebelumnya di sini ya, ini kan ada impulsif yang sangat kuat atau mother bar yang sangat kuat. Biasanya ketika pergerakan XAU-USD sebelum dia melanjutkan kenaikan yang cukup signifikan, minimal akan menutupi dulu impulsifnya ini. Itu yang sering terjadi. Ada perhatikan aja beberapa sisi ini ya. Contohnya yang terdekat ini, dia naik impulsif korektif ya, dan ini impulsif bearish menutup daripada area yang ada di sini nih. Nah, ditutup, udah selesai, baru dia akan naik. Nah, ini karena sudah terjadi bullish engulfing, impulsif mother bar, artinya ini ada Marubozu bullish ya, kemudian ada konsolidasi dan ini sudah bergerak. Menurut saya udah ada potensi terjadinya penurunan minimal menutup Marubozu bullish ini. Apakah akan berlanjut bertahap ya, seperti itu gambarannya. Makanya konfirmasi kuat yaitu kita melihatnya di weekly di sini. Ini ada bullish engulfing, ada posisi long legs doji ya, Anda perhatikan, dan di sini ada posisi impulsif bearish yang tentunya kemarin sudah saya bahas, di mana high-nya sudah mulai rendah dan low minggu sebelumnya sudah di break dan membentuk low baru yaitu low weekly di 1969.12. Tinggal kita lihat minggu ini catatannya ya teman-teman, kalau close di bawah low weekly posisinya seperti ini, maka ini akan menunjukkan posisi penurunan cukup signifikan karena membentuk istilahnya ada ada CB1 yang tentunya nanti kita bisa tarik menggunakan Fibonacci, kita akan mendapatkan target bawah yang cukup bagus untuk target entry di minggu depan, minggu berikutnya. Oke, ini gambarannya ya, ada potensi seperti itu. Ya, tentunya pengujian terkuat adalah low weekly 1969.12. Oke ya, sekarang kita akan turunkan lagi di time frame daily. Kita lihat posisinya. Nah, ini posisinya di time frame daily. Menarik sekali. Di sini saya akan membahas. Ini juga lanjutan dari informasi yang saya sampaikan ya di analisa-analisa sebelumnya. Anda perhatikan di sini kan membentuk racing wedge. Oke, ada racing wedge dan posisinya ada bearish engulfing. Dan ternyata dari bearish engulfing ini saya tarik garis Fibonacci ya. Di sini ada 23,6, 38,2 dari penarikan low ke high atau dari high ke low ya, dan kemudian direspon. Artinya dari retest hanya bergerak menuju 2013 area 38,2% dan kemudian melanjutkan penurunannya. Tapi saya nggak akan bahas seperti itu. Ini saya akan hapus dulu. Nah, yang saya bahas adalah Anda perhatikan kotak kuning ini ya. Area consolidation box. Artinya ada posisi di mana volume daripada pergerakan XAU-USD atau body candle dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di sini sudah berubah. Anda perhatikan, ini sudah saya sampaikan di hari Jumat kemarin ya. Setiap pergerakan open close-nya itu di area antara 2005 sampai dengan 1995.04 dan terjadi pergerakan impulsif bearish ya di hari Jumat kemarin, close di bawah daripada 1995.04 atau daripada bodinya ini ya kita tandain. Nah, ini yang kita tandain kemarin dan close di bawah area posisi ini. Inilah yang saya maksud, ada perubahan atau ada pergeseran penerusan daripada bearish untuk koreksi. Artinya menurut saya di minggu ini akan melanjutkan penurunannya untuk pergerakan XAU-USD. Oke ya, ada penurunan yang akan terjadi di minggu ini.
start dari posisi bearish engulfing, ini ada candle hijau dimakan oleh candle warna merah, tentunya close-nya itu jauh di area konsolidasi di posisi volume yang terjadi atau body candle di time frame daily. Oke, sangat kuat menurut saya dorongan bearish ya, akan melanjutkan bearish untuk koreksi dan menguji kuat wilayah low weekly 1969.12. Ini yang nanti akan kita kawal dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ini. Apakah sampai dengan Jumat berhasil close di bawah low weekly, maka menurut saya akan melanjutkan penurunan yang cukup signifikan untuk market XAUUSD di minggu depannya. Oke ya, seperti ini. Dan untuk minggu ini, hal yang perlu kita perhatikan adalah bearish untuk koreksi menurut saya masih berlanjut ya. Ini kalau kita perhatikan di time frame daily, targetnya ya tentunya tidak jauh tidak beda, akan menguji kuat support minggu sebelumnya ya di posisi ini. Ini ada area support yang banyak rejection terjadi di kisaran 1949.67 menjadikan target berikutnya. Oke, sekarang kita akan turunkan lagi di time frame 4 jam. Dan saya akan bahas seperti apa kondisinya untuk hari Senin ya. Hari Senin tanggal 24 April ini. Untuk hari Senin posisinya Anda bisa lihat di sini sudah saya tandain ketika membentuk pergerakan konsolidasi. Perhatikan ya, di sini ada konsolidasi. Oke, ini saya hapus aja dulu sebentar. Ini sudah tidak ada respon sampai area sini. Artinya ada konsolidasi dan keluar dari consolidation box ataupun konsolidasi kandang ya, bergerak di area ini dan impulsif bearish membentuk wave 1, 2, 3, 4 dan wave kelima ya. Ternyata wave kelima betul-betul direspon menuju posisi impulsif bearish. Artinya menurut saya ini akan membentuk wave 1, 2, 3, 4, 5 kembali ya. Artinya ada penurunan berlanjut setelah dia impulsif bearish, ini korektif dan ini impulsif bearish berlanjut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang menurut saya akan terjadi. Dan tentunya siap-siap menuju order block yang ada di time frame 4 jam. Inilah yang menjadikan target penolakan menurut saya yang cukup signifikan, karena area tersebut masih fresh ya, masih fresh, belum tersentuh sama sekali. Ini saya akan geser turun ke bawah karena ini membentuk pola penurunan dan masih membentuk sebuah chart pattern ya, yaitu chart pattern broadening. Artinya posisinya seperti ini. Ya, seperti corong tapi menunjukkan potensi penurunan. Ya, menurut saya akan menuju wilayah order block time frame 4 jam ini menjadikan zona buy baik di hari Senin ataupun hari Selasa. Karena kalau kita hitung range-nya itu dari close ya sampai area sini masih memungkinkan untuk dia menutup atau bergerak di range $30 ya, menuju area zona buy. Tinggal nanti kita lihat apakah area zona buy ini membentuk posisi bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup yang menunjukkan kenaikan kembali. Ya, menurut saya hari Senin masih ada dorongan seller ya, masih ada dorongan seller, tinggal kita cari informasi yang cukup kuat untuk target sell ya, untuk target sell dari posisi impulsif bearish ini. Oke, itu gambarannya. Sekarang kita cek lagi di time frame 1 jam. Nah, ini untuk time frame 1 jamnya. Tentunya dengan posisi ini ya, Anda bisa lihat ini kan dia turun, oke, korektif dan impulsif, dan ini menunjukkan posisi seperti racing wedge kembali ya di time frame 1 jam ya, tapi di time frame 1 jam. Dan menurut saya dengan posisi seperti ini yang menjadikan gambarannya adalah apakah dari penurunan terakhir ini ya, kalau kita tarik menggunakan Fibonacci retracement ya, saya menunjukkan area koreksi 50% ya. Coba kita cek dulu ya, seperti ini. Oke, sebentar. Nah, seperti ini ya. Ini saya akan pindah aja. Oke, sementara waktu. Nah, seperti ini. Ini saya akan ambil hanya di area 50% ya, sampai area support. Artinya pantau wilayah ini. Pantau wilayah ini dari koreksi ke atasnya. Kalau nanti sampai posisi tersebut di 1988 ada sebentar, ini pantau aja wilayah ini ya. Ini menjadikan zona pantaunya. Kalau posisi area ini ada pergerakan ke arah tersebut dan membentuk sebuah
bearish engulfing, bearish pin bar, 3 in set down ya, posisi zona pantau ini, maka bisa dijadikan target sell di area tersebut. Oke ya. Dan batasan bawahnya adalah area low weekly ya. Jadi gambaran saya untuk saat ini pergerakan XAU/USD khususnya di hari Senin menunjukkan ini akan melanjutkan kenaikannya atau menguji wilayah zona pantau di area sini. Ya, tinggal kita lihat nantinya kalau ada posisi struktur yang membentuk bearish engulfing, bearish pin bar atau membentuk struktur bearish seperti ini, maka bisa, ini kan masih bullish ya, bullish kemudian strukturnya bearish seperti ini, dan menurut saya harga akan menuju ke area order block yang di time frame 4 jam ini. Tinggal nanti kita lihat di posisi ini ya, kalau ada bullish engulfing kembali 3 in setup ataupun bullish pin bar ya, maka bisa dijadikan acuan buy ketika terjadi penurunan, dan maka market akan melanjutkan kenaikannya, yaitu menguji kembali area terdekatnya, yaitu antara low weekly sampai area support become resistant di area tersebut. Oke, kita kunci dulu. Nah, gambarannya seperti ini ya. Ini saya hapus sebentar. Ini menjadikan area resisten ya, support become resistant. Oke, ya kurang lebih seperti ini ya gambaran saya. Kurang lebihnya seperti ini. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Dan tentunya teman-teman, saran saya tonton ya videonya dari awal sampai dengan akhir, dan teman-teman nantinya akan bisa mencocokkan dengan trading plan masing-masing. Supaya apa? Supaya kondisinya dengan adanya penurunan berlanjut atau bearish untuk koreksi ini ya masih berlanjut, dan area-area yang sudah kita tandain di situ, kenapa ada zona pantau di area 50%, kemudian kenapa ada target order block time frame 4 jam yang menjadikan konfirmasi ya zona buy kita ketika ada bullish engulfing, bullish pin bar atau 3 in setup, ataupun ada struktur di time frame kecil yang menunjukkan pola seperti ini ya kurang lebihnya, dan akan menunjukkan kenaikan dan menuju area support become resistant atau menguji wilayah low weekly terdekatnya. Oke ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa weekly khususnya di minggu ini pergerakan XAU/USD. Yang pertama catatannya adalah tren masih kecenderungan tren bullish, tapi saat ini pergerakannya masih bearish untuk koreksi. Artinya turun hanya sifatnya koreksi, tapi masih berlanjut karena tadi sudah saya sampaikan ya ada inti daripada bearish untuk koreksi. Silahkan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Kemudian selain itu ada pergerakan chart pattern broadening ya, menunjukkan wave 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan yang Anda perhatikan di gambar ya, di chart ini. Dan posisinya masih berlanjut dan tentunya menuju area zona buy, tapi dengan harapan sebelum masuki zona buy ada area retest menuju 50% atau 1988.66, yang artinya dari penurunan terakhir di sini saya tarik Fibonacci 50%, yaitu menguji area berkisaran 1988.66 sampai dengan 1991.10. Area ini menjadikan titik uji. Tinggal kita lihat konfirmasinya. Kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar, maka menunjukkan penurunan, dan balik lagi ke area zona buy, ada konfirmasi baru kita bisa buy dengan target menuju low weekly sampai support. Oke. Itu ya kesimpulannya dari yang bisa saya sampaikan untuk analisa weekly minggu ini. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.